Militer Houthi Yaman dilaporkan telah selesai melatih 20.000 tentara cadangan. Mereka disebut akan dikerahkan ke jalur Gaza untuk membantu Hamas melawan Israel. Laporan itu dimuat dalam surat kabar Yaman Sabah pada Minggu 24 Desember. Disebutkan bahwa Houthi menggelar parade militer di Provinsi Hajah, Barat Laut Yaman. Parade itu menandai selesainya pelatihan 20.000 tentara yang akan dikirim ke Gaza untuk kloter pertama. Pasukan cadangan juga mengonfirmasi bahwa mereka siap untuk berperang melawan Israel dan koalisi Amerika Serikat di Laut Merah. Diketahui, Houthi Yaman telah menunjukkan dukungannya terhadap Gaza tak lama setelah perang meletus. Militan tersebut berulang kali menyerang wilayah Israel menggunakan rudal maupun drone. Meski tak banyak keberhasilan yang dicatat, serangan itu telah menimbulkan ancaman bagi Israel. Kemudian, Houthi juga melakukan operasi di Laut Merah yang menargetkan kapal-kapal Zionis. Tindakan ini mengundang Amerika Serikat dan sekutunya datang untuk melawan ancaman Houthi. Umat Kristen Palestina membatasi perayaan Natal tahun ini hanya untuk ritual keagamaan. Keputusan ini diambil sebagai bentuk solidaritas terhadap perang di Gaza. Militan Hamas pun mengapresiasi sikap umat Kristen yang senantiasa peduli terhadap kemanusiaan. Dalam pernyataannya, Hamas menyebut bahwa umat Islam dan Kristen harus bersatu dalam melindungi negara. Sebab serangan Israel tidak pandang bulu, menargetkan masjid, sekolah, rumah sakit, hingga gereja. Sebelumnya, umat Kristen Palestina mengumumkan pembatalan seluruh perayaan Natal, termasuk tidak menghias pohon Natal untuk pertama kalinya dalam sejarah Palestina sejak tahun 1948. Sebagai gantinya, gereja-gereja di kota Bethlehem membuat dekorasi bermakna solidaritas untuk Gaza, misalnya dengan membentuk puing-puing bangunan menyerupai pohon Natal. Kemudian di atasnya diletakkan bayi Yesus berbalut kain putih. Dalam perayaan Natal tahun ini, umat Kristen berdoa agar perang di Gaza segera berakhir. Militer Israel mengklaim berhasil mengevakuasi mayat 5 sandera yang tewas di terowongan Gaza. Dari 5 sandera tersebut, 3 diantaranya merupakan tentara. Juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengatakan 5 mayat ditemukan di dalam terowongan wilayah Jabalia. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab kematian para sandera tersebut. Namun, Hamas mengatakan bahwa pihaknya hilang kontak dengan kelompok yang bertanggung jawab atas 5 sandera Israel. Dugaan sementara para sandera tersebut terbunuh dalam serangan Israel di terowongan. Sementara Israel berdalih penemuan 5 sandera itu terjadi saat mereka melakukan operasi bawah tanah. Israel langsung menghancurkan jaringan terowongan tersebut setelah mayat dievakuasi. Saat ini, kelima mayat sudah dibawa ke Israel untuk diserahkan kepada keluarga. וזה ערך עליון להביא את בני עמנו לקבורה ראויה בארץ ישראל. Sebuah kapal tanker milik Gabon diserang rudal saat melintasi Laut Merah akhir pekan lalu. Komando Pusat Amerika Serikat sebelumnya menuduh Houthi Yaman sebagai pelakunya. Namun, Houthi membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa pelakunya justru kapal perang Amerika sendiri. Juru bicara Houthi Muhammad Abdul Salam menuduh Amerika telah memutarbalikkan fakta. Menurutnya, kapal perang Amerika yang justru menembakkan rudal secara brutal di Laut Merah. Salah satu rudal bahkan hampir mengenai MV Saibaba, kapal tanker milik Gabon yang berangkat dari Rusia. Pernyataan Houthi berbanding terbalik dengan laporan Komando Pusat Amerika pada Minggu 24 Desember kemarin. Amerika menuduh Houthi meluncurkan 2 rudal anti kapal ke Laut Merah sehari sebelumnya. Rudal itu menargetkan 2 kapal tanker, yakni berbendera Norwegia dan berbendera India milik Gabon. Beruntung, seluruh awak dinyatakan selamat dan tidak ada yang terluka. Menanggapi tuduhan tersebut, Houthi kembali menegaskan bahwa pihaknya hanya menargetkan kapal-kapal terkait Israel, sehingga kapal komersial yang tidak ada hubungannya dengan Zionis dipastikan aman melewati Laut Merah.
Amerika Serikat dan sekutunya telah membentuk koalisi maritim untuk melawan Houthi Yaman di Laut Merah. Koalisi ini telah bekerja ditandai dengan pengerahan kapal perang ke perairan tersebut. Namun, keputusan yang dibuat Amerika dinilai salah besar karena sama saja membangun perangkap untuk negaranya sendiri di Laut Merah. Penilaian itu disampaikan analis militer sekaligus mantan marinir Amerika Serikat Scott Reiter. Amerika sudah telanjur mengajak banyak negara untuk bergabung dalam operasi melawan Houthi di Laut Merah. Jika kapal-kapal Pentagon berani menyerang Houthi, maka konflik dikhawatirkan semakin meluas. Houthi pernah mengancam akan mengebom ladang minyak Arab Saudi dan Uni Emirat Arab jika pihaknya diserang. Hal itu tentu akan mengancam pasokan energi global. Sementara Arab Saudi diprediksi kesulitan menyerang balik Houthi tanpa dukungan dari intelijen Amerika. Reiter menilai Amerika juga akan dikecam jika tidak menyerang Houthi karena dianggap bertanggung jawab atas operasi di Laut Merah. Problematika ini seolah menjadi jebakan bagi Washington di tengah perang Israel-Hamas. Namun, Reiter mencatat bahwa hal tersebut bisa diselesaikan dengan satu cara. Presiden Amerika Serikat Joe Biden harus mendesak Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk menyetujui gencatan senjata di Gaza. Juru bicara Houthi Yaman Muhammad Abdul Salam memberikan peringatan keras kepada Amerika Serikat. Menurutnya, Laut Merah akan menjadi medan perang aktif jika Washington terus mendukung kejahatan Israel di Gaza. Abdul Salam juga memberikan peringatan kepada negara-negara yang berbatasan dengan Laut Merah. Mereka harus menyadari realita bahwa kehadiran Amerika di perairan tersebut juga mengancam keamanan nasionalnya. Menurut Abdul Salam, kapal-kapal Pentagon datang ke Laut Merah tanpa alasan yang sah. Jika alasannya untuk mendukung Israel, maka hal itu tidak dapat dibenarkan. Saat ini Amerika dan sekutunya telah membentuk koalisi maritim untuk melawan Houthi Yaman. Pentagon menilai ancaman Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah telah mengganggu arus perdagangan global. Namun Houthi kembali menegaskan bahwa pihaknya hanya menyerang kapal milik Israel atau yang terafiliasi dengan Israel. Hal ini sekaligus membantah tuduhan Amerika bahwa Houthi menyerang kapal berbendera Gabon yang berangkat dari Rusia. Menurut Abdul Salam, kapal tersebut nyaris terkena rudal yang ditembakkan oleh kapal perang Amerika sendiri. Jumlah tentara Israel yang tewas dalam pertempuran di Gaza terus bertambah. Pada Senin 25 Desember, militer Israel kembali mengumumkan kematian 2 tentaranya. Dilansir The Times of Israel, korban bernama Sersan Nitai Mesos, prajurit dari Brigade Lapis Baja ke-14. Kemudian Sersan Rani Taber, prajurit dari Batalion 50 Brigade Nahal. Keduanya tewas dalam pertempuran melawan Hamas di jalur Gaza. Dengan begitu, jumlah tentara Israel yang tewas sejak invasi darat bertambah menjadi 156 orang. Meski menderita kerugian pasukan, militer Israel tak berhenti mengejar ambisinya untuk melenyapkan Hamas. Bahkan tank-tank Israel terus melaju di Gaza Selatan, terutama dekat Khan Yunis. Sayap militer Hamas, Brigade Al-Hassam, tak tinggal diam melihat pemandangan tersebut. Mereka berusaha meledakkan kendaraan militer Israel menggunakan bom atau tembakan jarak dekat. Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam punya berbagai cara untuk melawan tentara Israel di Gaza. Salah satunya dengan menjadikan terowongan Hamas sebagai jebakan untuk membunuh tentara Israel. Hal itu disampaikan juru bicara Brigade Al-Hassam, Abu Obeidah, dalam pernyataan resminya. Ia mencatat ada 2 terowongan yang diledakkan setelah berhasil menjebak tentara Israel. Mereka yang menjadi korban berasal dari unit Yahalom atau Korps Teknik Tempur. Obeidah mengatakan Hamas juga berhasil membuat kemajuan militer lainnya selama 4 hari terakhir. Di antaranya menghancurkan 35 kendaraan militer Israel serta membunuh 48 tentara. Diketahui Israel terus melakukan operasi di Gaza untuk memburu militan Hamas. Mereka percaya terowongan bawah tanah dijadikan sebagai lokasi persembunyian. Itulah sebabnya Israel mengintensifkan operasi bawah tanah terutama di Jabalia, Gaza Utara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.